Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan jauh lebih menderita dari apa yang kamu rasakan. Nah, ini mantan yang mengajak untuk berpisah. Tetapi kenapa mantan yang jauh lebih menderita dari apa yang kita rasakan? Jadi perpisahan itu, yang pertama nih, bukan karena keinginan mantan. Kita tahu persis bahwa mantan dan kita saling mencintai. Tetapi orang tuanya tidak setuju. Karena mantan mencintai, meskipun dia tahu orang tuanya tidak setuju, dia tetap sanggup menjalani hari-harinya sembunyi-sembunyi agar bisa ketemu kita dan seterusnya. Tetapi kan realitanya dalam perjalanannya lambat laun ketika orang mau serius, orang tuanya menolak. Orang tuanya yang memaksakan perpisahan. Sekarang meskipun perpisahan itu terpaksa terjadi, tapi bagaimana mantan mau bahagia? Bagaimana mantan tidak menderita jika dia dipaksa harus berpisah dengan seseorang yang selama ini sudah dia perjuangkan, dengan seseorang yang amat sangat dia cintai, dengan seseorang yang sudah menjalani hari-harinya dalam waktu yang tidak sebentar. Ya. Jadi kita misalnya ya, seneng banget kuliah atau sekolah di sebuah tempat. Kemudian kita dipaksa pindah oleh orang tua kita, karena orang tua kita tempat kerjanya pindah ke kota yang lain. Itu coba bayangkan tuh betapa sedihnya harus berpisah dengan teman-teman, dengan lingkungan yang begitu kita sukai, membuat kita merasa bahagia, nyaman. Bahkan mungkin di sekolah itu ya ada seseorang yang sudah kita sukai, yang kita cintai diam-diam dan seterusnya, tahu-tahu dipaksa untuk pindah. Itu rasanya sangat menderita. Ya. Nah, jadi ya, ketika orang dipaksa, maka disitulah letak penderitaannya. Kita punya teman baik, tapi orang tua kita memaksa jangan berteman dengan dia. Misal orang tuanya itu tidak akur dengan orang tua kita, kan bisa saja terjadi itu. Tetangga nih, tapi tidak rukun, tidak akur, bermusuhan. Anaknya baik-baik saja, bersahabat. Orang tuanya mengintervensi, jangan temenan sama si itu. Itu rasanya sangat menderita. Melihat dia di rumahnya juga sendirian, kesepian. Yang satu juga di rumahnya sendirian dan kesepian, tetapi apa daya mereka tidak bisa bersama karena orang tua mereka, dan itu sangat menderita. Nah, jadi kira-kira seperti itulah yang mantan rasakan saat dia tidak pernah menginginkan perpisahan itu. Yang menginginkan perpisahan itu adalah orang tuanya. Jadi mantan jauh lebih menderita daripada kita, ya. Karena apa? Karena kalau kita keluarga support, gitu kan. Keluarga, ya kalau memang dengan mantan oke, mau cari yang lain juga silahkan, pokoknya semuanya support. Begitupun melihat ketika kita berpisah dengan mantan, mereka juga membesarkan hati kita, menemani kita, menasehati kita, menghibur kita, dan seterusnya. Ya, sementara mantan yang ada di sana setelah perpisahan itu terjadi, dia diomeli itu, dimarahi oleh orang tuanya setiap hari. Kenapa? Karena
toh akhirnya orang tuanya tahu karena mantan sembunyi-sembunyi jalan dan tetap bersama kita, dimarahi itu setiap hari. Nah, maka mantan jauh lebih menderita. Di sini kita dihibur, dinasehati, ditemani oleh orang-orang yang kita sayangi. Di sana mantan diomeli, dimarahi oleh orang tuanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mantan misal dijodohkan dengan seseorang, ya. Kita nih ya, misal kuliah nih, anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa nih. Dia kuliah di program studi yang tidak dia sukai. Ya, misal orang tuanya pengen dia kuliah teknik, teknik sipil misal. Dia tidak mau kuliah di situ. Ya, atau teknik mesin. Dia sukanya pelajaran-pelajaran yang bukan berhitung, tetapi hafalan. Misal dia menyukai sejarah, ya, arkeologi, dan seterusnya. Tapi karena orang tuanya misalnya insinyur, anaknya dipaksa kuliah di teknik. Apa yang akan dia rasakan ketika dia menjalani perkuliahan tadi? Dia akan menderita betul. Karena dia harus belajar sesuatu yang tidak dia sukai, dia tidak suka berhitung, dia tidak suka fisika, dia tidak suka ilmu tentang mekanika. Kan kalau misal kita kuliah di teknik sipil itu kan pelajarannya itu fisika semua. Ya, kalkulus saja itu tiap semester ada tuh, kalkulus 1, kalkulus 2 sampai kalkulus 7 tuh. Kemudian nanti pelajaran mekanika, mulai dari mekanika rekayasa semester 2, mekanika rekayasa 2, mekanika bangunan, mekanika tanah, dan seterusnya. Masuk lagi lebih senior nanti belajar tentang struktur, ya. Struktur bangunan 1, struktur bangunan 2, kemudian baja komposit, struktur bangunan prestres, dan seterusnya. Itu fisika semua tuh, fisika, matematika. Lah kalau dia tidak suka matematika, tidak suka fisika, rasanya menderitanya luar biasa. Wong di SMA misal dapat pelajaran matematika, IPA begitu kan, 1 minggu berapa kali itu? 2 kali ya. Ada namanya, saya lihat itu matematika yang wajib dan matematika peminatan. Ada 2 ya. Jadi kalau ya kita hitung 1 jam pelajaran tuh 50 menit gitu kan, ya 1 jam lah kita hitung. Jadi 4 jam dia belajar. Selama SMA itu pun sudah rasanya kemeringet gitu kan. Apalagi ketika kuliah, setiap hari berjam-jam isinya cuman matematika dan fisika. Bayangkan saja tuh, orang yang tidak suka matematika dan fisika harus belajar itu setiap hari berkali-kali berjam-jam. Rasanya menderita. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ketika mantan dipaksa dijodohkan dengan seseorang, ya, maka mantan akan sangat menderita. Apalagi orang itu jauh dari tipe mantan, ya. Dari penampilan fisiknya juga tidak menarik atau bisa dikatakan jelek gitu kan. Kemudian usianya juga misal sudah tua bangka. Ya, misal mantan nih wanita begitu dijodohkan dengan laki-laki yang jelek, tua bangka. Kaya-kaya banget juga tidak, ya biasa-biasalah. Nah, bagaimana dia bisa bahagia? Ya, ketika dia dipaksa untuk menikah dan harus bersama dengan seseorang yang bukan tipe dia, kemudian usianya juga terpaut jauh, jadi usia itu sangat menentukan tuh. Beda usia 10 tahun saja, itu sudah seleranya macam-macamnya berbeda. Selera makanannya berbeda, selera musiknya berbeda, selera nonton filmnya berbeda, selera berpakaiannya berbeda. Sudah banyak bedanya tuh. Kalau beda usianya 10 tahun, apalagi kalau lebih dari itu. Ya, ujung-ujungnya bersama, tapi tidak ada yang nyambung tuh. Ngobrol tidak nyambung, akhirnya diam-diaman terus. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.